Shalom jemaat Tuhan, selamat malam. Saat lagi kita akan mulai menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita dan saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau sudah menjaga kami sepanjang hari, tiba saatnya kami Tuhan untuk memuliakan namamu Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Apa yang kami pujikan, apa yang kami sembah Tuhan boleh layak sampai ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami hendak memulai Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana ini
Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, jemaat pendalaman atau pemahaman Alkitab yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur saat ini Tuhan berikan kembali kami kesempatan untuk boleh memahami dan mendalami firman-Mu pada malam hari ini. Berkati kami semua Tuhan, urapi kami, layakkanlah kami, serta berikanlah kami Roh Kudus-Mu untuk memberikan kami hikmat, agar kami bisa mengerti akan firman yang Tuhan hendak sampaikan pada kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang satu hal kecil. Apa itu? Soal ketekunan. Bahwa ketekunan itu merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Kita baca terlebih dahulu firman Tuhan ya. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-39. Ini adalah penggalan ya, sebelum kita baca ya, penggalan dari satu perikop tentang ketika Yesus mengunjungi saudara-saudari Marta dan Maria, yaitu saudarinya Lazarus. Saya baca satu ayat saja, Lukas pasal 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Di dalam ayat ini dikatakan Maria ini adalah sosok atau pribadi yang tekun duduk di dekat kaki Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya, siapa di antara kita yang tidak mengenal orang yang bernama Thomas Alva Edison? Pasti semuanya kenal. Betul ya? Orang ini sangat tersohor, sangat terkenal. Dia ini penemu terbesar pada abad yang lalu. Dia memiliki tidak kurang dari 3.000 hak paten dari penemuan ilmiahnya. 3.000 loh, enggak main-main. Lelaki kelahiran Milan, Ohio, Amerika Serikat ini yang dilahirkan pada tanggal 11 Februari 1847 benar-benar sangat dikenal oleh khalayak ramai sebagai ilmuwan yang sangat produktif. Dan ia melahirkan banyak penemuan-penemuan seperti yang saya katakan, tidak kurang dari 3.000 penemuannya yang sudah dipatenkan. Nah, sekarang kita bertanya dalam hati kita, pernahkah kita berpikir dan bertanya, bagaimana Thomas Alva Edison ini bisa menemukan dan menghasilkan karya-karya ilmiah yang tidak pernah lekang oleh waktu. Artinya bisa dikatakan kekal. Salah satu jawabannya adalah karena Thomas Alva Edison adalah pribadi atau orang yang dikenal dengan ketekunannya. Nah, jadi Thomas Alva Edison ini adalah orang yang tekun. Menurut yang saya baca, Thomas Alva Edison ini ketika berada di suatu tempat, dia mampu bertahan sampai berjam-jam. Kalau dia tidak meneliti sesuatu, dia mampu bertahan, dia tekun untuk menekuni penelitiannya. Sehingga tidak salah, tidak keliru kalau dia bisa menghasilkan ribuan macam hasil penemuan yang luar biasa. Nah, dalam ayat pembacaan kita tadi, terdapat kalimat begini, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Lalu muncul pula dalam hati kita, lalu di mana kira-kira Marta? Mungkin ya, ini mungkin ya. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa Marta ini hanya sibuk dengan aktivitasnya.
sehingga dia tidak pernah duduk dekat kaki Tuhan. Betulkah begitu? Coba kita kupas atau kita lihat, kita dalami firman Tuhan. Benarkah Marta sama sekali tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus? Coba kita membaca dari Alkitab terjemahan lain, ya. Dari versi New King James Version atau versi New King James, ya. Kita akan mendapatkan ayat itu dengan kalimat seperti ini. Berbunyi seperti ini. And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan seperti ini kira-kira. Dan Maria, and she had a sister, memiliki seorang saudari yang bernama Maria. Dan Marta memiliki seorang saudari bernama Maria, yang juga duduk di kaki Yesus. Itu melalui terjemahan dari versi New King James. Kata yang juga duduk dalam bahasa Indonesia itu bisa kita pahami seperti ini. Bahwa ada subjek lain yang sudah duduk sebagai pembanding dari subjek yang disebutkan. Dan ini menjelaskan ada orang lain yang sudah duduk terlebih dahulu selain Maria. Siapakah itu? Ya, tidak lain adalah Marta. Jadi sebelum Maria duduk tekun dekat kaki Yesus, sudah ada orang yang lain yang sudah terlebih dahulu duduk di sana. Siapa itu? Marta. Marta sudah terlebih dahulu duduk dekat kaki Yesus dibandingkan Maria. Jadi mungkin kronologisnya begini, kita bayangkan begini. Setelah Marta menyambut Tuhan Yesus, ya, dengan keramah tamahannya, dengan kehangatannya, dia selanjutnya duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Ya. Kemudian setelah itu disusul oleh adiknya yaitu Maria. Jadi apa yang dilakukan oleh Marta sebenarnya itu sesuatu yang luar biasa. Dia menyambut Yesus dengan kehangatan, dia menyambut Yesus dengan keramah tamahannya. Orang Jawa bilang supel ini. Siapa? Marta ini. Lalu kemudian dia langsung duduk dekat kaki Yesus. Dan kemudian disusul oleh Maria. Tetapi seringkali kita beranggapan bahwa Marta ini hanya disibukkan oleh kegiatannya belaka, dan itu tertancap dalam pengertian kita. Sehingga kalau misalnya kita punya anak, jangan dikasih nama Marta. Marta itu sibuk sendiri, kasih nama Maria. Kita beranggapan seperti itu. Tetapi masalahnya, cuman kekurangannya begini. Setelah Marta ini menyambut Yesus, lalu kemudian Marta ini duduk, dia tidak dengan tekun duduk di dekat kaki Yesus. Itu masalahnya. Dia tidak terus bertahan berada di dekat kaki Yesus. Marta tidak terus bertahan duduk di dekat kaki Yesus. Orang yang mampu bertahan di kaki Yesus memang harus memiliki yang namanya ketekunan. Dan Marta tidak tetap tekun berada di dekat kaki Yesus. Ini problemnya. Nah, selanjutnya Marta lebih senang melakukan aktivitas lainnya dibandingkan dengan tetap tekun di dekat kaki Yesus. Memang harus diakui bahwa ketekunan itu bukan merupakan pekerjaan yang mudah dilakukan. Karena tidak mudah untuk melakukan sesuatu yang namanya ketekunan. Sehingga kalau boleh dikatakan barang atau disamakan dengan barang, ketekunan ini menjadi barang yang tidak begitu disukai.
tidak begitu diminati. Bukan aktivitas favorit dan populis, itu ketekunan. Orang lebih suka melakukan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain, sehingga merasa ia sudah berkarya untuk sesuatu. Tetapi ketekunan tidak bisa diukur dengan sesuatu hasil saat itu. Sehingga ketekunan ini tidak banyak disukai oleh orang-orang. Nah, bila kita membayangkan ada sebuah toko yang menjual ya ketekunan, kesenangan, kesukaan, ketabahan, kelemah lembutan, keberhasilan, kekudusan, dan lain-lain, saya sangat yakin stok yang namanya ketekunan itu menjadi barang yang paling tidak laku. Paling tidak laku. Yang lain mungkin yang diambil kesuksesan, keberhasilan. Dan diakui atau tidak banyak orang yang bisa terus bertahan berada di dalam ketekunan. Itu harus kita akui. Tetapi juga tidak sedikit yang kita jumpai bahwa orang yang dengan tekun pasti akan menerima sesuatu lebih baik atau lebih berhasil dibandingkan dengan orang yang tidak tekun. Meskipun ketekunan adalah sesuatu hal yang tidak banyak disukai, tetapi kalau dibandingkan orang tekun dengan orang yang tidak tekun, orang tekun lebih banyak berhasilnya dibanding orang yang tidak tekun. Orang yang tekun akan mendapatkan bayaran berharga atau upah yang berharga dalam kehidupannya. Di dalam sebuah ketekunan, seseorang itu dapat menikmati experience-nya. Sesuatu yang dihasilkan dari akibat dari ketekunan itu. Orang akan bisa menikmati hasil dari ketekunan itu dan itu sangat berharga. Demikian juga dengan ketekunan ketika berada di kaki Yesus, bukanlah pekerjaan yang banyak diminati oleh orang-orang percaya. Iya apa iya? Karena kebanyakan orang, khususnya orang percaya saat ini, lebih suka begini, doing happiness activity but not diligence activity. Orang lebih suka melakukan sesuatu yang menyenangkan daging ketimbang melakukan sesuatu yang berbuah kekekalan. Orang lebih suka menyukakan dagingnya untuk aktivitas tertentu dibandingkan untuk sesuatu yang bisa mendapatkan buah kekekalan. Nah, apabila kita kembali kepada Alkitab, di sana banyak kita dapati buah-buah dari ketekunan yang membawa kita kepada kekekalan. Yang pertama, bahwa ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketekunan itu bisa mendatangkan atau menimbulkan tahan uji. Lalu yang kedua, ketekunan itu memampukan melakukan kehendak Allah. Ketekunan memampukan kita melakukan kehendak Allah. Itu dicatat dalam Ibrani pasal 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Yang ketiga, ketekunan menjadi sempurna dan tak berkekurangan. Orang yang tekun akan membuat dia menjadi sempurna dan dia tidak akan kekurangan. Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ini firman Allah ya. Jadi ketekunan yang pertama
ketekunan yang pertama itu adalah bisa menimbulkan tahan uji. Lalu yang kedua, ketekunan memampukan kita bisa melakukan kehendak Allah. Lalu yang ketiga, ketekunan itu menjadikan kita sempurna dan tidak kekurangan. Keempat, ketekunan disebut sebagai orang yang berbahagia. Yakobus pasal 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ketekunan disebut sebagai orang yang berbahagia. Karena apa? Karena ada upahnya di sana. Yang kelima, ketekunan itu bisa membawa kepada kesalehan. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan segala kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi kalau kita tekun, itu akan membawa kita kepada kesalehan. Luar biasa lagi. Ada 5 hal yang kita dapatkan ketika kita menjadi tekun. Ada sebuah kesaksian yang sedikit mengerikan ketika saya masih melayani di Jakarta. Saat itu hamba Tuhan mengundang jemaat untuk altar call, ya istilah sekarang begitu ya, lalu didoakan satu persatu gitu ya. Nah, berdoanya berjajar begini. Setelah maju ke depan, hamba Tuhan ini mulai mendoakan satu. Karena begitu banyak, ada orang yang tidak tahan nunggu. Ketika nunggu tidak tahan. Akhirnya apa? Dia berpikir mungkin karena kok lama ya. Akhirnya tempatnya di sini dia mulai bergeser, padahal hamba Tuhan sudah ada di sini. Ya, ketika dia menempati tempat itu, dipikir yang ditempati itu adalah orang yang sudah didoakan oleh hamba Tuhan ini. Sehingga apa? Dia dilewati. Lalu dilewati terus sampai yang terakhir. Sehingga dia orang Surabaya ngomong, dia tolak-tolak ke kiri kanan. Loh, kok aku tidak dijamah ya? Kok tidak didoakan? Karena dia hamba Tuhan ini merasa bahwa orang ini adalah orang yang sudah didoakan sebelumnya. Coba kalau misalnya dia tetap tekun di situ, dia akan menerima berkat melalui penumpangan tangan hamba Tuhan itu. Karena dia tidak tekun, dia tidak memperolehnya. Nah, di dalam Lukas pasal 10 ayat 39 tadi, dalam versi New King James dikatakan, and she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet. Artinya, dan Marta memiliki seorang saudari yang bernama Maria, yang juga duduk di kaki Yesus. Bahwa Marta sudah memberikan contoh yang baik sebenarnya kepada Maria, saudaranya, untuk duduk dekat kaki Yesus. Nilai yang ditunjukkan oleh Marta di depan adiknya adalah Marta sudah ada pada tempat yang benar. Marta sebenarnya sudah memberikan teladan yang benar buat adiknya Maria. Tetapi dia tidak tetap tekun untuk memberikan contoh yang benar seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan bermaksud untuk menghakimi, tetapi banyak gereja Tuhan yang sudah lebih dahulu melakukan sesuatu yang baik, tetapi kemudian meninggalkan begitu saja, tidak tekun terhadap apa yang sudah dilakukan. Tidak terus-menerus melakukan, tetapi mengisi hidupnya dengan sesuatu yang lain. Bukankah banyak yang seperti itu? Pilihan yang terakhir inilah yang lebih banyak dilakukan oleh gereja masa kini.
banyak aktivitas gereja lebih diarahkan dan diukur dengan ukuran lahiriah. Ya seperti Marta ini. Sebenarnya Marta sudah betul mengambil tempat duduk dekat kaki Yesus. Tapi dia kemudian tinggalkan, dia tidak tekun. Dia lebih suka melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa dilihat dan diukur saat itu. Sehingga seolah-olah dia melakukan sesuatu. Dan ini yang dilakukan oleh Marta. Nah saat ini, hari-hari ini, mungkin ditambah melakukan sesuatu bukan mengarahkan kepada sesuatu yang benar, tetapi ditambahi lagi agar dipuji, agar disanjung, agar kelihatan melakukan sesuatu. Agar lebih banyak dibicarakan. Oh itu loh, orang itu loh, rajinnya minta ampun. Dia kesana kemari sibuknya minta ampun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita tetap tekun, seperti tadi saya katakan, ada 5 hal yang bisa sampai atau menjadi bagian hidup kita. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan pernah berkata begini, berfirman begini, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Itu jangan sampai terjadi. Kenapa yang terdahulu menjadi yang terkemudian? Mungkin bisa jadi dia tidak tekun pada apa yang pernah ia lakukan. Dia sudah melakukan dan mengawali sesuatu yang baik, tetapi tidak diselesaikan sampai selesai atau sampai finish. Artinya dia tidak finishing well. Tidak menyelesaikannya dengan baik. Jangan sampai Bapak Ibu, orang lain menerima mahkota, padahal seharusnya mahkota itu kita yang menerima. Kenapa? Ya karena kita yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Kita tidak tekun pada apa yang pernah kita lakukan atau panggilan kita yang pertama kali. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak tekun. Mungkin kita sudah menunjukkan sesuatu yang mungkin baik, sudah mengawali, sudah begitu baik, tetapi tidak tekun terus berada pada kondisi itu dan mengakhirinya dengan baik. Padahal dalam Wahyu pasal 3 ayat 11 dikatakan begini, aku akan datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ternyata mahkota itu bisa dialihkan kepada orang lain. Jangan sampai. Saya ingat betul dulu pesan daripada almarhum ya, founders kita, Bapak Pendeta Ishak Lewi Santoso. Dia mengatakan, tetaplah terus lakukan pekerjaanmu dengan baik sampai engkau menerima mahkota. Jangan sampai ketika engkau naik ke sana, ke surga, engkau dalam keadaan gundul karena tidak ada mahkotanya. Jangan sampai. Karena apa? Ketika kita tidak tekun memegang apa yang sudah ada pada kita, mahkota itu bisa dialihkan kepada orang lain. Memegang sesuatu yang ada pada kita berarti dengan tekun sampai mengakhiri apa yang sudah kita mulai. Jangan pernah berhenti ketika ada di tengah jalan. Jangan pernah berhenti. Tetapi terus tekun. Ya memang ketika kita tekun itu membosankan, tidak mengenakkan. Tetapi teruslah tetap tekun. Ingat ilustrasi tadi yang pertama saya sampaikan, Thomas Alva Edison kalau tidak tekun, dia tidak mungkin bisa mengumpulkan 3.000 paten hasil penemuannya. 3.000 paten hasil penemuannya, hasil penelitiannya. Kalau dia berhenti pada satu kali, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan hal-hal yang besar. Sebab itu terus tetaplah tekun, tetaplah setia. Jika kita memperhatikan induk burung yang merajut sarangnya, maka dia yang akan merajut dari jerami selai demi selai dengan tekun. Merajut selai demi selai membutuhkan waktu yang lama. Untuk menyelesaikan pekerjaan dalam rentang waktu yang lama,
memerlukan yang namanya ketekunan. Dan sampai tiba pada waktunya, maka akan didapati sarang yang kuat. Untuk apa? Untuk melindungi anak-anak burung yang ada di sana dan melindungi dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selayaknya kita malu dengan apa yang dicontohkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia dengan tekun menanggung pekerjaannya. Tidak hanya itu, dia dengan tekun memelihara, melakukan pekerjaan itu sampai ke salib. Dia lakukan dengan tekun. Ibrani pasal 12 ayat 2 dan sampai 3 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ini pesan Tuhan. Pesan Tuhan, kalau Tuhan Yesus sudah melakukan pekerjaannya di dunia ini, dengan tekun Dia lakukan. Mari kita contoh. Biarlah pelajaran tentang ketekunan ini bisa sungguh-sungguh menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita tekun dengan apa yang saat ini Tuhan percayakan atas kita. Siapapun engkau, lakukan dengan tekun, lakukan dengan tekun. Pasti ada upahnya atas ketekunan itu, dan upah itu adalah upah yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah begitu banyak gereja Tuhan di akhir zaman ini yang berlaku seperti Marta. Memulai dengan baik, tetapi tidak dengan tekun menjalaninya dan memeliharanya dengan baik. Apalagi sampai mengakhirinya. Karena sekarang begitu banyak mengawali dengan menggebu-gebu dengan semangat, tetapi ketika mengakhiri tidak juga dengan menggebu-gebu dan semangat. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan engkau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Apakah engkau sudah dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu dan engkau kerjakan itu dengan tekun? Awalilah dengan sesuatu yang baik dan tetap melakukannya dengan tekun sampai memperoleh bagian yang terbaik yang disediakan Tuhan atas kita. Puji Tuhan, kiranya apa yang sudah kita dalami, kita pahami pada malam hari ini sungguh-sungguh bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa. Ada banyak contoh yang Kau berikan atas kami melalui firman-Mu, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang terus tetap tekun mengiring Tuhan, tekun melakukan, tekun melayani, tekun melakukan apa yang sudah Engkau percayakan atas hidup kami, sampai mengakhirinya nanti, menyelesaikannya nanti dengan sangat baik, sehingga kami boleh menyelesaikan semuanya dengan finishing well, menyelesaikan semuanya dengan baik atas apa yang Tuhan sudah percayakan atas hidup kami dengan tekun ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tanpa pertolongan Tuhan kami tidak mungkin bisa melakukan itu, dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau taruhkan di hati kami, dalam kehidupan kami, yang mampu menopang kami, menolong kami, memimpin kami, agar kami terus ada di dalam ketekunan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh anak-anak-Mu dimanapun berada. Berkati satu persatu. Berkat Tuhan turun dalam bentuk berkat rohani. Berkat Tuhan turun juga dalam bentuk berkat jasmani. Kami percaya apapun juga yang kami lakukan, Tuhan membuat berhasil atas kami, asalkan kami terus tetap tekun melakukannya dengan baik. Terima kasih Bapa.
Berkati semuanya satu persatu. Terima kasih. Sebelum kita berpisah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, percayalah kasih kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan terus melimpah atas kehidupanmu. Dan saat ini buka hatimu, buka tanganmu untuk siap menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikanmu damai sejahtera. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu kasih karunia. Berkat yang kita terima dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan-Nya yang manis dan luar biasa melalui Roh Kudus yang menyertai dan memberkati malam ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan bersama-sama dengan percaya kita berkata, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.